Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan merecap film berjudul Project Almanac yang bercerita tentang seorang remaja bernama David yang menemukan blueprint peninggalan ayahnya, yang kemudian menjadi pedoman baginya untuk menciptakan sebuah mesin untuk pergi ke masa lalu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama David yang kala itu sedang memperlihatkan proyek teknologi buatannya untuk direkam dan dikumpulkan agar ia bisa mendapatkan beasiswa ke sebuah kampus yang disebut MIT. Ia dibantu oleh 3 orang, yakni Adam Day, Quinn Goldberg, dan juga adik perempuannya yang bernama Christina yang bertugas memegang kamera. Singkatnya, surat pengumuman dari MIT kemudian tiba, dan David diterima untuk masuk ke kampus tersebut lewat jalur beasiswa. Namun, ia masih tetap harus membiayai sekitar $40.000 untuk proyek yang ia ajukan, sehingga ia menjadi begitu putus asa, karena ibunya tidak mempunyai uang sebanyak itu. Di hari berikutnya, David pulang dari sekolahnya dan terkejut ketika mengetahui bahwa ibunya ingin menjual rumah mereka demi membiayai David. Tentu saja, David tidak mau menerima hal tersebut dan meminta kepada ibunya untuk membiarkannya menyelesaikan masalah seperti ini sendirian, karena ia tidak mau terus membebani ibunya. Ia lalu pergi ke loteng untuk menenangkan diri, sekaligus mencari inspirasi baru untuk mengajukan proyek ke kampus lain, agar bisa mendapatkan beasiswa yang lebih baik dibanding MIT. Singkatnya, Christina yang saat itu merekam keputusasaan dari David, kemudian menemukan sebuah kamera lama milik ayah mereka yang sudah meninggal. Saat mereka membuka kamera tersebut, ternyata ada rekaman video saat si David ini berulang tahun yang ke-7. Namun, ada satu hal yang terlihat aneh pada video tersebut, yakni di dalam video tersebut terdapat sosok David dewasa yang ikut terekam dalam rekaman tersebut. Padahal, ia tentu saja belum sebesar itu pada saat ia berusia 7 tahun. Singkatnya, David kemudian mengambari 2 sahabatnya dan mereka lalu membuat sebuah reka adegan agar dapat memastikan bahwa yang ada di dalam rekaman tersebut memang benar David. Dalam reka adegan tersebut, David menemukan sebuah saklar tersembunyi yang ketika ia tekan, sebuah ruangan bawah tanah rahasia kemudian langsung terbuka. Mereka juga menemukan sebuah cetak biru atau blueprint mengenai mesin penjelajah waktu, yang kemudian langsung membuat mereka terkejut, sekaligus merasa begitu senang. Setelah berdiskusi sejenak, mereka kemudian memutuskan untuk bekerja sama merangkai ulang mesin penjelajah waktu dengan mengikuti instruksi yang terdapat pada cetak biru tersebut. Singkatnya, mereka kemudian selesai merangkai semuanya, dan dengan bermodal puluhan aki yang mereka beli dari sebuah toko, mereka kemudian mulai menyalakan mesin tersebut. Dan hasil pertama dari mesin rangkaian mereka adalah rambut dari adiknya, atau Christina, yang tiba-tiba menjadi seperti itu. Tidak hanya itu, dari mesin tersebut juga menciptakan sebuah energi elektromagnetik yang cukup besar, hingga bisa menyalakan sebuah bola lampu tanpa menyambungkannya ke sebuah kabel atau yang lain sebagainya. Tak lama dari itu, aki yang mereka beli kemudian meledak, namun untungnya berhasil dipadamkan oleh Adam. Di sini, David berkesimpulan bahwa mereka membutuhkan daya aki yang besar untuk bisa menstabilkan mesin tersebut. Di beberapa hari berikutnya, David dan rekan-rekannya kemudian melakukan percobaan lagi. Dan kali ini, mereka ingin memindahkan sebuah mobil ke masa lalu. Percobaan mereka kemudian diberi nama Project Almanac. This is Project Almanac, Experiment 1, Trial 1, temporal distance 60 seconds. Setelah mempersiapkan segalanya, David kemudian pergi keluar rumah, di mana pada saat itu sedang diadakan sebuah pesta di rumah tetangganya. David kemudian memanggil seorang wanita bernama Jessie dan menyarankannya untuk memarkirkan mobilnya di halaman rumah David. Karena memang pada saat itu, Jessie sedang mencari tempat parkir. Setelah Jessie dan rekan-rekannya pergi dari halaman rumah David, ia kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan menyuruh rekan-rekannya untuk segera menyambungkan kabel ke aki mobil Jessie. Dan mereka akan menggunakan aki mobil tersebut untuk menyalakan mesin rakitan mereka. Singkatnya, semua telah siap. Dan ketika mesin dinyalakan, justru kekacauan mulai ditimbulkan.
Jesse, yang pada saat itu kembali ke mobilnya kemudian terkejut dan langsung memaksa masuk ke loteng milik David. Singkatnya, setelah situasi semakin kacau, ledakan kemudian terjadi dan membuat listrik di sekitar area tersebut menjadi padam. Namun, mereka kemudian merasa sangat puas dengan keberhasilan mereka karena mobil mereka berhasil dikirimkan untuk kembali ke masa lalu. Singkatnya, salah satu dari mereka kemudian menemukan mobil yang sempat mereka kirimkan tersebut, dan mobil tersebut menyatu di sebuah dinding. Dari stopwatch dan juga kamera kecil yang sengaja mereka tempelkan ke mobil tersebut, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa mesin rangkaian mereka bisa membuat sebuah benda untuk kembali ke 2 jam sebelum masa depan. Yang artinya, jika saat ini sudah jam 12 siang, maka mesin ini bisa mengembalikan sebuah benda ke jam 10 pagi. Setelah keberhasilan tersebut, mereka kali ini mulai kembali mengupgrade mesin rangkaian mereka untuk bisa membuat mereka sendiri pergi ke masa lalu. Singkatnya, pada suatu malam, mereka telah berhasil merangkai ulang mesin dan akan segera mencobanya kepada diri mereka sendiri. Setelah bersiap dan berkumpul dari sebuah lingkaran kecil, David kemudian mengaktifkan mesin dengan menggunakan sebuah tombol yang ia koneksikan ke mesin rangkaiannya. Dan singkatnya, mereka berhasil untuk kembali ke 1 hari sebelumnya. Setelah mengetahui keberhasilan dari mesin ini, mereka lalu kembali ke masa depan. Namun pada saat itu, tanpa sengaja, mereka membawa sebuah anjing yang entah datang dari mana. Namun yang jelas, ketika mereka hendak kembali ke rumah setelah percobaan tadi, mereka melihat selembaran mengenai anjing yang hilang, yang sebenarnya anjing tersebut terbawa ketika mereka melakukan perjalanan waktu untuk kembali ke masa depan. Jadi, dari sini bisa disimpulkan bahwa ketika mereka kembali ke masa lalu, semua yang mereka lakukan akan berdampak pada semua yang terjadi di masa depan. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, karena mereka mengira bahwa mungkin mereka hanya akan menimbulkan dampak-dampak kecil yang tidak terlalu berpengaruh kepada orang sekitar mereka. Oleh karena itu, mereka mulai memanfaatkan mesin waktu tersebut untuk memperbaiki kejadian buruk di masa lalu mereka, seperti Queen yang menggunakan mesin waktu untuk memperbaiki ujian lisannya, dan Christina yang menggunakan mesin waktu untuk membalas pembulian yang ia alami. Tak berhenti sampai situ, mereka juga memanfaatkan mesin waktu itu untuk memperoleh sejumlah uang dengan mengikuti lotre, yang tentu saja dapat dengan mudah mereka menangkan. Dengan uang tersebut, Queen kemudian mulai membeli mobil mewah. Sedangkan David memberikan sebagian yang ia dapatkan kepada ibunya untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Tak hanya itu, David juga membeli belasan aki dengan daya yang lebih kuat karena ia ingin meningkatkan kemampuan mesin waktunya agar bisa kembali selama yang ia inginkan. Di suatu malam, rekan-rekannya sebenarnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan pada saat itu, Jesse muncul kembali ke loteng karena mapnya yang ternyata ketinggalan di loteng ini. Ia kemudian berbicara singkat dengan David, terutama mengenai mesin waktu ini. Dan dari pembicaraan tersebut, kita lalu mengetahui bahwa ternyata David sedang berusaha untuk membuat mesin waktu ini agar bisa kembali ke 10 tahun sebelumnya. Dan itu tentu membuat Jesse sangat terkejut sekaligus terpukau dengan David. Di suatu siang, David mengumpulkan rekan-rekannya di sebuah tempat dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan kejutan kepada teman-temannya itu. Singkatnya, ia kemudian menaruh sebuah kamera di pojokan dan juga sebuah stopwatch. Setelah itu, ia kembali ke rekan-rekannya dan mulai menyalakan mesin waktu dan menonton konser Imagine Dragon yang merupakan band favorit mereka. Singkatnya, mereka bersenang-senang di konser tersebut hingga malam kemudian tiba. David kemudian mengumpulkan rekan-rekannya dan mereka kembali ke masa depan. Satu hal yang membuat mereka terpukau adalah ketika mereka mengecek stopwatch yang ditaruh oleh David. Karena ternyata, dari apa yang bisa mereka lihat di stopwatch tersebut, mereka hanya menghilang selama 41 detik. Padahal, mereka pergi selama hampir 10 jam. Dengan keberhasilan tersebut, mereka mulai semakin gila dan semakin sering menggunakan mesin waktu tersebut. Di suatu malam, David menggunakan mesin waktunya seorang diri dan pergi ke masa lalu untuk membuat Jesse menyukainya. Dan tentu saja itu berhasil. Awalnya, David begitu senang karena di masanya yang sekarang, ia sudah menjalin hubungan dengan Jesse karena ia yang pergi dan mengubah masa lalu.
Suatu pagi, ia berangkat ke sekolah seperti biasanya. Bedanya, beberapa perubahan yang disebabkan karena David mengubah jalannya masa lalu mulai begitu terasa. Contohnya seperti gurunya yang terlihat baru saja dipecat karena ia sedang memegangi sebuah box. Juga Sir Nathan yang terlihat menangis tanpa ia mengetahui apa yang terjadi. Serta tim basket sekolahnya yang sedang mewujudkan gugur dari perlombaan. Padahal biasanya, tim basket di sekolahnya selalu memenangkan kejuaraan. Peristiwa yang lebih mengerikan lainnya adalah sebuah pesawat yang secara mengejutkan, meledak, dan menewaskan lebih dari 70 orang. Adam lalu mengeluarkan ide bahwa mereka bisa pergi ke masa lalu untuk memperbaiki semuanya dari awal, seperti membatalkan pesawat ini untuk terbang agar tidak meledak di tengah perjalanan. Awalnya, David menolak, karena ia merasa bahwa jatuhnya sebuah pesawat adalah hal yang normal, dan yang namanya kecelakaan bisa terjadi kepada siapa saja. Namun, Adam kemudian mengatakan bahwa pesawat yang meledak tersebut dipiloti oleh ayah dari Sir Nathan. Selain itu, Adam juga menjelaskan bahwa bisa saja hal tersebut terjadi karena perjalanan waktu yang mereka lakukan. Karena setiap kali mereka kembali ke masa lalu, maka jalannya kehidupan di masa depan akan berubah-ubah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Selain itu, Adam kemudian menjelaskan lebih rinci lagi mengenai berbagai kejadian aneh yang mulai terjadi belakangan ini, yang kemudian berhasil ditarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata memang benar bahwa peristiwa-peristiwa seperti jatuhnya pesawat tadi terjadi sebagai akibat dari perjalanan waktu yang mereka lakukan. Setelah tercerahkan, Quinn lalu mengajak David untuk kembali ke masa lalu dan membatalkan semua perjalanan waktu yang pernah mereka lakukan, agar efek domino dari perjalanan waktu mereka dapat terhentikan. David pada saat itu menolak dengan keras dan secara perlahan mengakui kesalahan yang ternyata ia lakukan, yaitu kembali ke masa lalu untuk membuatnya bisa menjalin hubungan dengan Jessie. Setelah ditinggalkan oleh teman-temannya, David kemudian kembali menggunakan mesin waktunya, di mana ia bertujuan untuk menggagalkan beberapa peristiwa yang terjadi karena perjalanan waktunya, dan ia tentunya berhasil untuk melakukan hal tersebut. Tim basket sekolahnya pada akhirnya bisa memenangkan turnamen. Pesawat tidak jadi mengalami kecelakaan, dan justru pilot pesawat berhasil menyelamatkan ratusan penumpang. Dan yang terpenting bagi David adalah hubungannya tetap terjalin dengan Jessie. Di saat ia sedang merasa sangat senang, Christina kemudian datang dan mengajak David untuk pergi ke rumah sakit. David yang kebingungan kemudian menerima ajakan dari adiknya, dan kemudian dia menjadi sangat terkejut ketika mengetahui bahwa setelah kembali mengubah masa lalu agar beberapa kejadian tidak terjadi, David justru menjadi penyebab Adam mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya menjadi patah. Merasa bahwa apa yang ia perbuat sudah terlalu kacau, dan ia tidak mampu untuk memperbaikinya lagi, David lalu menerobos sebuah gedung untuk mendapatkan daya aki yang lebih kuat. Dan dengan hal tersebut, ia kemudian kembali ke belasan tahun sebelumnya, di mana pada saat itu ayahnya masih hidup. Take my keys and you disappear forever. Ia memutuskan untuk kembali menemui ayahnya dan meminta agar ayahnya memusnahkan mesin waktu sebelum ia meninggal. Jika kalian masih ingat di mana David menemukan sebuah rekaman yang di dalamnya ada ia dari masa depan, maka sebenarnya hal tersebut memang sudah terjadi, dan itu memang adalah David. David kemudian pergi ke ruang bawah tanahnya, di mana pada saat itu ayahnya terlihat sedang menyembunyikan sebuah mesin yang di masa depan berhasil ditemukan oleh David. Pada awal David memanggil ayahnya sempat tidak mengenali David sama sekali. Hingga kemudian David mulai menjelaskan dari awal, sambil melihatkan beberapa rekaman yang ia rekam ketika melakukan perjalanan waktu, serta efek domino yang ditimbulkan dari perjalanan waktu yang ia lakukan. Setelah itu, David lalu minta izin kepada ayahnya agar bisa memusnahkan mesin waktu ini, supaya ia di masa depan tidak menemukan benda ini. Singkatnya, izin ia dapat, dan kemudian ia mulai membakar cetak biru dari mesin waktu, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan mesin waktu. Setelah itu, cerita kembali ke masa depan, di mana David pada saat itu sedang mencari ide di loteng untuk mendapatkan ide yang lebih baik karena ia harus mengajukan sejenis proyek agar bisa mendapatkan beasiswa ke sebuah kampus. Christina
yang pada saat itu sedang merekam keputusasaan dari David, kemudian menemukan sebuah kamera milik ayahnya. Selain itu, David juga ikut menemukan sebuah kamera pula. Dari kamera yang Christina temukan, menaikkan kejadian ketika mereka merayakan ulang tahun David yang ke-7. Sedangkan dari kamera yang David temukan, memperlihatkan bagaimana ia pernah melakukan perjalanan waktu dan menciptakan efek domino yang sangat membahayakan bagi kehidupan. Setelah itu, cerita langsung berakhir. Sekian untuk video kali ini. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.